Stop. Inilah kisah tentang pahlawan nasional pertama Indonesia. Ia berjuang bukan hanya di mimbar politik, tapi juga di setiap baris tulisan. Dia adalah Abdul Muiz, jurnalis pemberani, politikus handal, dan sastrawan agung di balik novel Salah Asuhan. Dari Minangkabau ke Bandung, mari kita telusuri jejak perjuangan seorang pejuang multitalenta yang memiliki pena tegas. Abdul Muiz lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 1883, dari keluarga bangsawan dan kaya raya. Ia memiliki darah Minangkabau dan Jawa, cucu Sentot Prawiradirjo. Berkat statusnya, Muiz bisa bersekolah di European Lager School, ILS, sekolah elit yang khusus untuk anak-anak Eropa, Tionghoa, dan bangsawan pribumi. Ia melanjutkan ke Stovia, sekolah kedokteran di Batavia. Namun di tahun ketiga, Muiz memilih keluar. Bukan karena bodoh, tapi karena sakit. Keputusannya keluar ini didorong oleh rasa muak terhadap diskriminasi ras yang ia lihat dan rasakan di lingkungan pendidikan kolonial. Dari sinilah tekadnya bulat. Ia akan melawan kolonialisme, bukan di meja operasi, tetapi di kancah politik dan jurnalistik. Berkat penguasaan bahasa Belanda yang fasih, bahkan melebihi rata-rata orang Belanda, Muiz menjadi pribumi pertama yang diangkat sebagai clerk pegawai kantoran di Departemen Pendidikan. Rasa tidak betah karena diskriminasi membuatnya hengkang dan beralih ke dunia pers. Ia menjadi korektor di surat kabar Belanda Pri Engerbode di Bandung. Di sana ia mengasah bakat menulisnya, menyusun artikel pedas yang mengkritik perlakuan Belanda terhadap pribumi. Ia menggunakan tulisannya sebagai senjata. Muiz kemudian diangkat menjadi hoofdkorektor, kepala korektor. Posisi ini memungkinkannya mengetahui seluk-beluk media dan politik kolonial dari dalam. Ia membuktikan bahwa kecerdasannya melebihi batasan rasial yang dibuat oleh penjajah. Jurnalistik adalah panggung perlawanan pertamanya. Pada tahun 1912, Abdul Muiz bergabung dengan Sarekat Islam, SI, yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto. Ia segera menjadi tokoh kunci dan anggota pengurus besar. Muiz adalah seorang orator ulung. Kemampuannya berpidato setara dengan Cokroaminoto mampu membakar semangat rakyat dalam setiap rapat umum. Melalui SI, ia memimpin harian Naraja dan kaum muda, menjadikannya corong aspirasi rakyat yang menuntut pemerintahan sendiri bagi Hindia Belanda. Ia bahkan memimpin pemogokan kaum buruh di Yogyakarta, 1921, menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil, bukan hanya kaum bangsawan. Abdul Muiz membuktikan, perjuangan adalah membela yang tertindas, baik melalui tulisan maupun di tengah kerumunan massa yang menuntut hak. Tahun 1917, Muiz diutus ke Belanda sebagai anggota Komite Indi Weerbaar, Pertahanan Hindia, untuk membahas pertahanan Indonesia di tengah Perang Dunia I. Di negeri kincir angin, Muiz menggunakan kesempatan ini untuk lobi politik, berinteraksi dengan tokoh-tokoh Belanda, dan menyuarakan perlunya otonomi bagi Hindia Belanda. Aksi Muiz yang paling strategis adalah mendesak Belanda untuk mendirikan sekolah teknik bagi pribumi, bukan hanya bagi orang Eropa. Hasil lobi ini berhasil. Beberapa tahun kemudian, Technische Hogeschool, THS, didirikan di Bandung. Ini adalah kemenangan kecil perjuangan Muiz di bidang pendidikan. Muiz adalah diplomat ulung. Ia menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan bisa dilakukan di medan perang, di jalanan, dan di meja-meja perundingan internasional. Pada tahun 1918, Abdul Muiz terpilih sebagai anggota Volksraad, Dewan Rakyat, mewakili Sarekat Islam, menjadikannya salah satu suara pribumi terkuat di parlemen kolonial. Volksraad, yang sebenarnya adalah boneka Belanda, digunakan Muiz untuk terus-menerus mengkritik kebijakan kolonial yang diskriminatif. Ia gigih menuntut pemerintahan sendiri bagi Hindia Belanda. Setiap pidatonya adalah bara api yang membakar semangat nasionalisme rakyat di luar. Keberaniannya menyebabkan ia sering berbenturan dengan pemerintah kolonial. Muiz tahu betul risiko setiap kata yang keluar dari mulutnya. Perannya di Volksraad membuktikan bahwa ia adalah negarawan sejati, menggunakan segala platform yang ada, bahkan bentukan penjajah, untuk kepentingan rakyat. Dibuang dari gelanggang politik, Muiz beralih ke dunia sastra. Lahirlah novel yang mengguncang, Salah Asuhan, 1928, diterbitkan Balai Pustaka. Kisah Hanafi, pemuda Minang yang terobsesi budaya Barat, dan Kori, gadis Indo-Prancis. Novel ini adalah pertarungan nilai-nilai antara Timur dan Barat. Muiz mengkritik tajam para anak salah asuhan, pribumi yang kehilangan identitas karena didikan kolonial. Hanafi bahkan sampai mengubah namanya menjadi Christian Han. Novel ini sempat ditolak Balai Pustaka karena Muiz memasukkan penggambaran negatif terhadap karakter Belanda, memaksa ia mengubah
mengubah alur cerita. Salah Asuhan menjadi salah satu karya sastra Indonesia modern awal terbaik. Muis membuktikan bahwa sastra adalah medan pertempuran ideologi yang abadi. Aksi-aksinya yang menentang pajak tanah dan perpanjangan Erfpacht di Minangkabau membuat pemerintah kolonial gerah. Akibatnya, pada tahun 1926, Muis dijatuhi hukuman pasentelsel, larangan berpolitik, dan dilarang tinggal di Sumatera Barat. Ia memilih Garut, Jawa Barat sebagai tempat pengasingannya. Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya. Ironisnya, di masa pengasingan politik inilah Muis justru melahirkan karya sastra terbaiknya, Salah Asuhan. Penjajah gagal membungkam kreativitasnya. Pengasingan politik mengubah Muis dari politikus karir menjadi sastrawan abadi. Ia menemukan panggung perlawanan yang baru. Selain menulis novel orisinal, Abdul Muis juga seorang penerjemah ulung. Ia membawa karya-karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu karyanya yang terkenal adalah terjemahan Tom Sawyer karya Mark Twain, yang diterjemahkan menjadi Tom Sawyer Anak Amerika. Muis juga menerjemahkan karya sastra klasik Spanyol, Don Quixote karya Cervantes. Ia membuka jendela pengetahuan bagi pembaca pribumi. Dengan menerjemahkan, Muis tidak hanya mencari nafkah tambahan, tetapi juga memperkaya perbendaharaan kata dan perkembangan bahasa Indonesia. Abdul Muis adalah jembatan budaya. Ia membawa dunia ke Indonesia dan Indonesia ke dunia melalui kekuatan narasi dan terjemahan. Benang merah perjuangan Abdul Muis, baik di politik maupun sastra, adalah penolakan terhadap diskriminasi dan kasta sosial. Saat sekolah di Stovia, ia sudah mempertanyakan mengapa pribumi dilarang berpakaian ala Eropa, padahal ia membayar sekolah yang sama. Di Minangkabau, ia menentang adat kaku yang merugikan. Ia mengorganisir penghulu adat untuk menolak pajak Belanda yang mencekik rakyat. Dalam Salah Asuhan, ia menyerang adat kawin paksa dan keterbatasan perempuan. Ia membela cinta sejati dan kebebasan memilih. Abdul Muis adalah pejuang kesetaraan. Ia tidak hanya ingin Indonesia merdeka dari Belanda, tetapi juga merdeka dari belenggu kasta dan tradisi yang menyengsarakan. Muis tidak hanya berkoar di parlemen. Pada 1921, ia diangkat sebagai ketua pengurus besar Perkumpulan Buruh Pegadaian. Saat kaum buruh Pegadaian di Yogyakarta merasa ditindas, Muis memimpin pemogokan besar-besaran, sebuah aksi politik radikal pada masanya. Aksi ini menunjukkan keberaniannya dalam konfrontasi langsung dengan kepentingan ekonomi Belanda. Muis siap menerima risiko ditangkap atau diasingkan. Keberpihakannya pada rakyat kecil, kaum buruh dan petani adalah ciri khas perjuangan Muis di Sarekat Islam. Ia adalah suara kaum marhain. Abdul Muis adalah pejuang solidaritas. Ia mengamalkan politiknya bukan hanya di atas kertas, melainkan langsung di lapangan bersama rakyat. Selain Salah Asuhan, Muis juga menulis novel-novel sejarah yang bertujuan membangkitkan nasionalisme, salah satunya Robert Anak Surapati. Novel ini adalah lanjutan dari kisah pahlawan legendaris Indonesia, Surapati, menunjukkan kecintaan Muis pada sejarah perlawanan bangsa. Muis menggunakan novel sejarah sebagai cara untuk mendidik generasi muda tentang patriotisme dan semangat anti-kolonialisme. Meskipun ia berpendidikan barat, Muis sangat menjunjung tinggi akar budayanya dan pahlawan pribumi yang berjuang. Melalui karyanya, Abdul Muis menjadi juru kunci sejarah yang memastikan kisah kepahlawanan tidak akan pernah padam. Pada tahun 1912, Belanda berencana merayakan 100 tahun bebas dari penjajahan Prancis dengan perayaan besar di Hindia Belanda. Abdul Muis bersama tokoh pergerakan lain mendirikan Komite Bumi Putra untuk menentang rencana ini, sebuah protes yang sangat berani. Mereka menanyakan, mengapa rakyat jajahan harus merayakan kemerdekaan penjajahnya? Perayaan itu adalah tamparan keras bagi martabat pribumi. Protes ini dikenal dengan tulisan tajam Als ik eens Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara, yang juga didukung Muis. Peran Muis dalam komite ini menunjukkan semangat anti-kolonialisme total. Ia tidak hanya melawan kebijakan, tapi juga melawan harga diri kolonial.
Setelah masa pengasingan dan larangan berpolitik, Abdul Muiz tidak sepenuhnya berhenti berjuang, namun fokusnya berubah drastis. Ia menyadari bahwa setelah perlawanan yang gagal pada 1926 sampai 1927, jalur politik praktis semakin sempit dan berbahaya. Ia mencurahkan sisa hidupnya untuk menulis. Selain Salah Asuhan, ia menerbitkan novel seperti Pertemuan Jodoh dan Kut Nyak Dien. Melalui sastra, ia tetap menanamkan benih-benih nasionalisme dan kritik sosial. Ia memilih senjata budaya sebagai warisan perlawanan. Muiz mengajarkan, perjuangan memiliki banyak bentuk. Ketika satu pintu tertutup, bukalah pintu lain yang lebih abadi. Meskipun sudah pensiun dan merasa tua sejak masa Jepang, semangat Muiz kembali menyala setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Ia aktif kembali dan mendirikan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan, berfokus pada pembangunan Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Ia juga pernah diminta menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), menunjukkan bahwa pengalaman dan kebijaksanaannya masih sangat dibutuhkan negara muda. Di usia senjanya, ia tetap berbakti, mengabdikan pikiran untuk membangun bangsa, terutama melalui bidang pendidikan dan kebudayaan. Muiz adalah pahlawan sepanjang masa. Ia berjuang sejak era kolonial hingga turut membangun fondasi Indonesia merdeka. Abdul Muiz wafat di Bandung pada 17 Juni 1959. Kepergiannya adalah kehilangan besar bagi bangsa yang baru berdiri. 2 bulan setelah wafat, Presiden Soekarno menganugerahkannya gelar pahlawan nasional melalui Kepres nomor 218 tahun 1959. Abdul Muiz adalah orang pertama yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia, sebuah kehormatan yang abadi. Warisannya adalah novel Salah Asuhan, semangat jurnalistik yang tajam, dan keteguhan politik melawan tirani. Ia adalah pejuang 3 dimensi. Mari kita kenang Abdul Muiz, sang pejuang multitalenta dan peletak fondasi perjuangan. Ia membuktikan pena adalah senjata yang abadi. Like dan share video ini agar kisah pahlawan pertama kita ini terus menginspirasi.